Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1209. Chapter 1209, bertarung lagi. Sima Jinchi lebih kuat dari sebelumnya. Juga, dia tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Setiap serangan dari Dragon Slaying Sabre diiringi oleh raungan naga yang memekakkan telinga. Itu sangat mengejutkan jiwanya. Dia hampir tidak bisa melepaskan Sword Soul-nya sendiri. Di tengah tabrakan mereka, Dragon Slaying Sabre menunjukkan kekuatannya. Setiap serangan membuat Ye Xinglan ngeri karena ratapan pedang Stargot. Tampaknya dalam bahaya pecah kapan saja. Dia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini di pertarungan sebelumnya. Meskipun Sima Jinchi adalah judul Douluo, dia tampak agak kuat untuk judul Douluo. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ye Xinglan telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Namun, dia menyadari bahwa jarak antara Sima Jinchi dan dirinya sendiri telah melebar, bukannya menyempit. Itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Mereka dipisahkan dan Xie menampakkan dirinya dari bayang-bayang. Mereka saling memandang dengan kaget dan memiliki tatapan tak percaya. Saat ini, senyum di wajah Long Yeiwei telah hilang. Sebenarnya, tidak ada yang menyadari Light Dark Douluo sedang tersenyum. Apa yang kalian semua lakukan? Itu adalah pertarungan yang berantakan. Apakah ini buah dari budidaya Anda? Dia tidak menunjukkan pengekangan dan mengarahkan kata-katanya pada semua orang. Tang Wulin dan timnya berada dalam situasi yang lebih baik. Bagaimanapun, mereka adalah tim yang menang. Di sisi lain, 6 monster Shrek sedang merajuk. Mereka berada di atas angin pada awalnya. Namun, detak jantung Aruheng yang keras telah mengganggu seluruh medan perang. Xie mau tidak mau bertanya kepada Tang Wulin, "Kakak, sejak kapan Blue Silver Impaling Arai Anda menjadi sekuat ini?" Tang Wulin tersenyum. Itu sama sekali bukan Blue Silver Impaling Arai saya. Ini adalah keterampilan jiwa yang saya aktifkan dengan menggabungkan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan rumput Blue Silver. Saya menyebutnya skill Blood Soul Fusion saya. Kekuatan jiwa bela diri Blue Silver Grace saya dapat diterapkan pada kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas saya. Kebalikannya juga mungkin. Blue Silver Impaling Arai yang tampaknya sederhana seharusnya disebut Gold Silver Impaling Arai sebagai gantinya. Tang Wulin melepaskan Blue Silver Impaling Arai setelah dia memasukkan aura garis keturunan Raja Naga Emasnya ke Kaisar Blue Silvernya. Kombinasi itu lebih unggul dari keterampilan fusi jiwa bela diri. Dalam keadaan seperti itu, rekan-rekannya tidak punya waktu untuk melindungi diri mereka sendiri dan mereka jatuh di bawah kendalinya. Kamu pikir kamu seharusnya tidak kalah. Jika ini adalah medan perang, kalian semua pasti sudah mati, kata Long Yeiwei dengan dingin. The Shrek Six Monsters semuanya cemberut, terutama Ye Xinglan. Dia menundukkan kepalanya. Sebagai Master Jiwa Master Control, dia bertanggung jawab penuh. Dialah yang menyusun strategi mereka. Namun, pada akhirnya mereka kalah telak. Apa kalian mengira kalian akan menang hanya karena jumlah kalian lebih banyak? Ketika ada celah yang jelas antara basis kultivasi Anda, mengapa Anda tidak menggunakan armor perang Anda dari awal? Apakah armor perang 2 kata Anda hanya untuk pertunjukan? Long Yeiwei menegur mereka tanpa syarat. Di pertarungan sebelumnya, Shrek Six Monsters tidak menggunakan armor tempur mereka. Sebelum pertandingan dimulai, mereka diberitahu bahwa mereka diizinkan menggunakan armor tempur mereka sementara Tang Wulin dan timnya tidak. Jika Aruheng dan Sima Jinchi menggunakan armor perang 3 kata mereka, pertandingan akan menjadi miring. Namun, Shrek Six Monsters yang bangga tidak melepaskan armor tempur mereka untuk pertama kalinya. Itu menyebabkan kekalahan mereka. Jika mereka memiliki armor tempur mereka, tidak akan mudah bagi Tang Wulin untuk menangkis serangan mereka. Lagi, Long Yeiwei kaku. Dia berbalik dan pergi. Lagi. Tang Wulin memandang Aruheng dan Sima Jinchi. Aruheng terkekeh. Kenapa tidak? Saya belum puas. Teman-teman kecil, cepat kenakan armor tempurmu. Jangan menangis nanti saat kamu kalah lagi. Dia kemudian berbalik dan kembali ke tempat dia berdiri awalnya. Yue Zhenyu berkata dengan gigi terkatup, jangan terlalu percaya diri. Jika kami mengenakan armor tempur kami, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tatapan Sima Jinchi tertuju pada Ye Xinglan selama ini.
Dia berkata dengan suara yang dalam, jika Anda berada di bawah peningkatan armor tempur Anda, saya mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Ye Xinglan sedikit pucat. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, terlihat jelas bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Select Six Monsters berkumpul dan berdiskusi singkat. Tang Wulin, Sima Jinqi, dan Aruheng kembali ke posisi awal mereka. Meski pada akhirnya mereka menang, kemenangan mereka tidak datang dengan mudah. Sebenarnya, apakah itu dalam hal strategi pertempuran atau koordinasi mereka tidak membuat kesalahan apapun. Di sisi lain, keenamnya telah salah menilai kemampuan Tang Wulin dan Aruheng. Itulah mengapa mereka kalah dalam pertandingan tersebut. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah menuai keuntungan dari pertempuran tersebut. Kemampuan kontrol massa Ye Xinglan meninggalkan kesan mendalam pada Aruheng dan Sima Jinqi. Gadis kecil yang tampak lemah lembut dan lembut telah mengendalikan mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh luar biasa. Tang Wulin tetap di tengah sementara Aruheng dan Sima Jinqi mengapitnya. Di sisi lain, Select Six Monsters juga memiliki formasi yang sama. Mulai, suara Elder Long tetap tajam seperti biasanya. Pertandingan kedua antara kedua tim dimulai. Pertukaran barusan tidak menghabiskan banyak energi mereka. Mereka semua adalah ahli yang telah memadatkan inti jiwa mereka. Kekuatan jiwa mereka terisi kembali dengan cepat, dan itu tidak memengaruhi pertandingan ulang mereka. Tang Wulin tidak gegabah seperti sebelumnya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya dan tubuh naga emasnya secara bersamaan. Dia memegang tombak naga emasnya dengan tangan kanannya dan bergerak maju dengan Aruheng dan Sima Jinqi. Mereka berbaris lurus ke depan. Selama serangan mereka ke depan, kekuatan mengesankan mereka terus meningkat. Di sisi lain, Select Six Monsters tidak berani menggunakan strategi awal mereka. Sebagai gantinya, mereka melepaskan armor perang dua kata mereka pada saat yang bersamaan. Armor tempur mereka memiliki nama yang terkait dengan kekasih mereka masing-masing. Secara berurutan, mereka adalah Star Wisdom Ye Xinglan, Guardian Star Sulizi, Dragon Knight Xie, Heaven Wn Yehui, Star Universe Su Xiaoyan, dan Heaven What Yue Zhengyu. Armor tempur mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah mereka mengenakannya, aura mereka meningkat seketika. Mereka tampak seperti orang yang sangat berbeda. Seorang suci jiwa 7 cincin dengan baju besi pertempuran dua kata setara dengan basis budidaya judul Douluo 9 cincin. Namun, mereka tidak dapat bertarung seperti judul Douluos yang sebenarnya karena mereka tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa mereka. Meskipun demikian, kekuatan individu dari setiap anggota Select Six Monsters tidak kalah dengan judul Douluo. Tang Wulin dan rekan satu timnya segera merasakan tekanan membesar pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, semakin banyak tekanan yang mereka rasakan, semakin bersemangat mereka. Apakah itu Tang Wulin, Aruheng atau Sima Jinqi, mereka hanya mampu mengeluarkan potensi penuh mereka saat melawan lawan yang kuat. Saat ini, mereka menghadapi 6 Master Armor perang dua kata. Akibatnya, aura mereka meningkat. Lupdup, 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 jantung Aruheng berdebar kencang. Tubuhnya berbarengan membesar. Dia langsung tumbuh menjadi raksasa setinggi 7 meter. Warna kulitnya menjadi merah keemasan. Udaranya yang mendominasi terasa sama dengan Bear Lord. Sima Jinqi memiliki sinar dingin di matanya. Dragon Slaying Sabre miliknya berkedip dengan cahaya seperti permukaan air di musim gugur. Di belakangnya, berbagai sosok naga raksasa memancarkan aura jahat yang berkedip-kedip dan saling tumpang tindih. Mereka tampaknya diproyeksikan ke plane ini. Ketajaman pedang pembunuh naga melepaskan tekanan yang menakutkan. Setiap langkah ke depan diiringi dengan raungan naga raksasa. Tang Wulin, yang berada di tengah, melepaskan dragon air miliknya yang berkedip-kedip. Tombak naga emas di tangannya berdenyut dengan sinar di ujungnya. Spear Soul bergema di benaknya. Dia adalah orang yang aura dominasinya meningkat paling banyak. Dengan pelepasan Dragon Might-nya, itu memberikan tekanan luar biasa pada garis keturunan Select Six Monsters. Senyuman muncul kembali di wajah Long Yeiwei. Menyaksikan orang-orang muda yang luar biasa ini bertarung adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya dan menyenangkan matanya. Betapa dia berharap dia 100 tahun lebih muda sehingga dia bisa bergabung dengan mereka. Ketika dia seusia mereka, dia bahkan tidak memiliki basis kultivasi yang setara dengan peringkat mereka saat ini. Soul Land 3 Chapter 1210. Chapter 1210 Penindasan. Semakin dia memperhatikan Tang Wulin, semakin dia merasa puas. Tentu saja, dia senang dengan murid kesayangannya.
Tanggulin mulai mengambil kualitas seorang pemimpin dengan karakter moralnya yang luar biasa. Berdiri di antara para ahli seperti Aruheng dan Sima Jinchi tidak mengurangi kecemerlangannya sedikit pun. Kedua sisi saling mendekat perlahan. Select Six Monsters memilih untuk menahan posisi mereka saat menunggu serangan lawan setelah Long March. Xie menghilang sekali lagi. Staf bintang Su Xiaoyan berkedip-kedip menunggu untuk menyerang setiap saat. Saat ini, armor pertempuran dua kata Star Universe membedakannya dan membuatnya tampak seperti langit berbintang itu sendiri. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atasnya. Itu membuat staf bintangnya berkilau. Dia memerintahkan paling banyak perhatian di seluruh medan perang. Tidak diragukan lagi, hasil akhir pertempuran itu secara langsung terkait dengan master jiwa pertempuran sistem kontrol mereka. Dengan peningkatan dalam basis kultivasinya, kemampuan mengendalikan staf bintang Su Xiaoyan benar-benar mendominasi. Bahkan Sima Jinchi dan Aruheng pun benar-benar takut. Pada saat ini, Tanggulin tiba-tiba bergerak. Dia mengambil langkah maju dengan tiba-tiba. Itu adalah langkah besar. Saat dia menginjak kakinya ke tanah, ledakan bisa terdengar. Select Six Monsters di seberangnya langsung bereaksi. Su Xiaoyan hampir melepaskan keterampilan dari staf bintangnya. Namun, setelah Tanggulin mengambil langkah itu, dia mengungkapkan senyuman. Jangan takut. Apakah itu menakutkan? Select Six Monsters memakai ekspresi aneh. Detik berikutnya, Tanggulin berubah menjadi ilusi. Hanya Aruheng dan Sima Jinchi di sampingnya yang melihat sepasang sayap naganya berdetak dengan gerakan kecil. Cincin jiwa emas ketiganya juga bersinar. Naga emas terbang. Karena dia telah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelumnya ketika dia masuk ke barisan mereka sendirian, Select Six Monsters berpikir bahwa Tanggulin tidak akan mengulangi tindakannya. Sebaliknya, Tanggulin memanfaatkan kesalahpahaman mereka ini. Dia mengintimidasi roh Select Six Monsters dengan ketakutan barusan untuk meluncurkan serangan mendadak. Itu bukan hanya gerakan untuk menunjukkan kekuatannya. Itu juga perang psikologis. Ketika dia menyerang, Select Six Monsters tertinggal setengah ketukan sebelum mereka bereaksi. Tubuh Tanggulin langsung bersinar dengan pancaran tubuh naga emasnya yang dominan. Bukan itu saja, udara naga di sekitarnya dimuntahkan seperti pusaran air yang mengalir deras. Itu adalah serangan kombinasi dari Dragon Air dan Golden Dragon Blast. Dia melepaskan mereka dalam sekejap. Su Xiaoyan bereaksi cukup cepat. Cincin jiwa ke-6 di tubuhnya bersinar. Layar cahaya yang telah memblokir Tanggulin sebelum muncul kembali. Layar cahaya itu dikenal sebagai layar bintang mutlak. Meski hanya bisa dipertahankan sekejap, itu sudah cukup baginya untuk menciptakan tembok pertahanan super kuat. Itu adalah pertahanan lengkap yang cukup kuat untuk memblokir segala bentuk energi, kekuatan spiritual, atau serangan fisik. Di pertandingan sebelumnya, Tanggulin kehilangan keunggulannya. Dengan peningkatan armor pertempuran dua kata, layar bintang mutlak Su Xiaoyan dapat diperpanjang untuk sementara waktu lebih lama. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi. Tanggulin menyerbu ke arahnya dengan tekad yang kuat. Begitu dia hendak membanting ke layar bintang mutlak, dia berhenti tiba-tiba. Hanya Dragon Air miliknya, yang memuntahkan seperti pusaran air yang menyembur, menyerbu ke dalamnya. Tombak naga emas di tangannya juga menghilang. Detik berikutnya, Gold Silver Impaling Array-nya muncul. Sejumlah arai yang menusuk meledak. Tanggulin telah menggunakan penundaan reaksi mereka untuk mengendalikan Su Xiaoyan. Meskipun Absolute Star Screen telah memblokir gelombang pertama arai Impaling Gold Silver, ada gelombang berikutnya yang terus menyebar tanpa henti. Sementara itu, layar bintang mutlaknya hanya bisa bertahan selama 2 saat. Setelah layar bintang mutlaknya menghilang, muatan terus-menerus dari arai Impaling Gold Silver miliknya akan berlaku. Bahkan dengan armor pertempuran dua kata mereka, Select Six Monsters akan terpengaruh. Dengan demikian, formasi mereka akan terganggu. Setelah pemahaman menyeluruh tentang kemampuan Su Xiaoyan, Tanggulin mengambil pendekatan langsung. Select Six Monsters juga memiliki pengalaman tempur yang cukup. Mereka berenam tidak mundur. Begitu mereka memilih mundur pada saat ini, Aruheng dan Sima Jinchi akan memanfaatkan situasi tersebut. Akibatnya, mereka menjadi cacat. Pada saat berikutnya, staf bintang Su Xiaoyan bersinar. Lingkaran belenggu Starwheel muncul di bawah kaki Tanggulin. Untuk mencegah kemampuan mengendalikan Tanggulin berpengaruh, satu-satunya cara adalah mengendalikannya terlebih dahulu. Itu adalah kontes antara dua kemampuan pengontrol. Di belakang Tanggulin, bunga merah muda besar muncul tanpa suara. Itu adalah tulip damas. Devour the World dilepaskan.
Anehnya, dia melepaskan Devour the World ketika dia berada sangat dekat dengan lawan-lawannya. Keyakinannya terlihat jelas. Devour the World dilepaskan melalui Damas Tulip. Bahkan jika dia dikendalikan, eksekusi dari skill jiwa ini tidak akan terpengaruh. Arai Impaling Gold Silver terputus, sedangkan layar bintang mutlak memudar juga. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain. Tanggulin setengah diperkirakan akan dibombardir dengan pukulan. Namun, pada saat ini, tubuhnya terguling ke belakang. Di tanah, pohon anggur Kaisar Blue Silver menjadi kencang. Tidak ada yang memperhatikan Tanggulin telah meninggalkan tanaman anggur Kaisar Blue Silver ketika dia menyerang ke depan. Ujung sulur lainnya ada di tangan Aruheng. Ketika dia melepaskan Devour the World, dia secara paksa ditarik kembali oleh Aruheng. Orang lain yang baru saja melepaskan kekuatan ledakan mereka merasa seolah-olah mereka telah meninju bantal kapas. Mereka merasakan sakit yang tak terbayangkan. Itu terutama berlaku untuk Yue Zhengyu. Dia telah melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Cahaya brilian pedang suci miliknya menebas ke tempat kosong. Tanggulin telah menunjukkan kendali luar biasa dalam kasus ini. Dia menipu Su Xiaoyan untuk melepaskan layar bintang mutlaknya. Tanggulin percaya bahwa bahkan Su Xiaoyan tidak dapat melepaskan kemampuan sistem kontrol yang menentang alam secara berurutan. Dia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum dia bisa melepaskannya lagi. Saat ini, 6 monster mengenakan armor tempur mereka. Namun, mereka baru saja memakan roti kacang haus yang akan melemahkan tubuh mereka sampai batas tertentu. Itulah mengapa dia tidak terburu-buru. Selanjutnya, dia telah mengalami putaran Starwheel Suckless yang tidak mencegahnya untuk melepaskan Devour the World. Partikel energi di udara melonjak liar ke arahnya menyebabkan auranya meningkat. Ketika ketiganya berkumpul kembali, mereka hanya berjarak 50 meter dari Shrek Six Monsters. Aruheng berlari ke depan dengan langkah besar untuk menangkis mereka. Dragon Slaying Sabre Sima Jinchi naik ke langit. Dengan serangan yang bisa membunuh naga jahat, dia bergerak melawan Ye Xinglan dengan momentum yang mendominasi. Mereka menghadapi yang tangguh dengan tekad. 3 lawan 6. Lebih tepatnya, itu 3 lawan 5. Xie menghilang lagi. Apakah mereka akan bentrok langsung? Di antara 6 monster Shrek, tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba membesar. Dia melepaskan semua keterampilan jiwanya yang meningkatkan. Untuk sesaat, aura dominasinya meningkat pesat. Pukulan Dewa Cloud Vortex adalah keterampilan yang dia ciptakan dengan menggabungkan meriam udaranya. Saat ini, di bawah peningkatan jiwa bela diri kera raksasa Titan, kekuatan pukulan Dewa Cloud Vortex-nya secara alami meningkat juga. Ledakan. Yang pertama bentrok adalah Yuanen Yehui dan Aruheng. Di tengah suara tabrakan yang intens, Yuanen Yehui tidak bergeming. Dia setara dengan Aruheng. Sekarang dia berada di bawah peningkatan armor tempurnya, kekuatan-kekuatan tempur Yuanen Yehui sangat kuat. Cloud Vortex Divine Pang miliknya telah meningkat. Dia mampu memblokir kekuatan kakak murid senior. Tanggulin juga kaget. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan adalah anggota tim mereka dengan kekuatan hanya sedetik dari miliknya. Keduanya memiliki kekuatan tempur individu yang sangat kuat. Juga, tingkat di mana mereka meningkat setara dengannya. Bahkan Tanggulin kaget bagaimana pukulan Yuanen bisa begitu kuat. Saya pikir dia baru saja makan roti kacang haus darah. Bukankah seharusnya tubuhnya melemah sampai batas tertentu? Aruheng tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak dengan keras, "Bagus. Ambil pukulan lagi." Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat kedua tinjunya dan melemparkannya langsung ke Yuanen Yehui. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Pembuluh nadinya muncul dan tubuhnya bersinar dengan sinar merah keemasan. Dia sepertinya memuntahkan kabut tipis. Yuanen Yehui menarik napas dalam dan seluruh tubuhnya membesar lagi. Aliran udara di sekitarnya semakin kuat dan bergerak seperti angin topan yang berputar-putar. Itu langsung terkondensasi ke tinjunya. Duo itu bertabrakan lagi. Aruheng merasa seolah-olah dia telah menabrak pusaran air laut dalam. Di tengah pusaran kecepatan tinggi, kekuatannya dilucuti lapis demi lapis. Di inti pusaran air, arus yang bergolak tak terlukiskan. Mereka mencabik-cabiknya dengan liar. Keterampilan yang sangat kuat. Di sisi lain, Yuanen Yehui merasakan sensasi yang berbeda. Dia merasa tinju Aruheng seberat gunung. Tidak peduli seberapa keras Cloud Vortex Divine Pang miliknya mencoba melemahkan mereka, dia hampir tidak mengurangi kekuatan mereka. Ledakan. Dalam bentrokan kedua, basis budidaya Yuanen Yehui melemah. Bahkan dengan peningkatan armor pertempurannya, dia masih bukan tandingan satu-satunya tubuh Douluo Sekte tubuh yang telah berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan.
Soul Land 3 Chapter 1211. Chapter 1211 Domain. Yuanen Yehui mundur 3 langkah sementara Aruheng tetap teguh di lokasinya. Namun, Aruheng memiliki ekspresi terkejut di matanya. Dia tahu dari Tanggulin bahwa dia menghadapi seorang gadis. Namun, dia masih merasa sulit dipercaya bagi seorang gadis untuk bisa memblokir serangannya secara langsung. Sima Jinci juga terkejut di sisi lain. Dragon Slaying Sabre miliknya sepertinya telah menebas bintang. Bintang itu hancur seketika, namun Dragon Slaying Sabre miliknya juga pulih. Mereka juga cocok secara merata. Di bawah peningkatan armor tempurnya, aura Ye Xinglan meningkat secara dramatis. Star God Sword-nya jauh lebih tangguh dari sebelumnya dan Sword Soul-nya bersinar terang. Sepertinya telah menembus kemana-mana dan menghujani dengan aura yang mendominasi. Pedang dan pedang bertabrakan dan bertukar pukulan. Ye Xinglan secara mengejutkan menahan serangan Sima Jinci sendiri cukup lama. Kedua wanita itu bertahan melawan dua judul Doulos sementara Tang Wulin melawan Yue Zhengyu. Pedang suci Yue Zhengyu tidak mengenai apapun di hadapannya. Dialah yang paling kesakitan. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin ada di atasnya, cahaya penghakimannya menyerang Tang Wulin. Tang Wulin melepaskan tubuh dominasi naga emasnya dan menyerap energi dari cahaya penghakiman. Pada saat yang sama, dia menusuk dengan tombak naga emasnya dengan kecepatan kilat. Itu adalah teknik tombak pertama yang diajarkan Tang Tua kepadanya, 1000 jari menuduh. Jutaan sinar tombak mengembun dan tersebar saat mereka menembak ke arah Yue Zhengyu. Penguasaan pedang Yue Zhengyu tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xinglan. Dia ahli dalam atributnya sendiri. Meskipun dia memiliki peningkatan terus-menerus dari malaikat bersayap 12 di belakangnya dan peningkatan yang dia miliki dengan baju besi pertempuran 2 kata, pedang sucinya langsung menjadi bingung menghadapi 1000 jari menuduh dari tombak naga emas Tang Wulin. Tang Wulin telah memperkuat kekuatan jiwanya dengan Devour the World dan memiliki peningkatan dari kekuatan Raja Naga Emasnya. Dia menekan Yue Zhengyu dengan serangannya sampai Yue Zhengyu terhuyung mundur. Dia akan membanting Ye Xinglan di belakangnya dalam waktu singkat. Meskipun Tang Wulin menyerang Yue Zhengyu, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hilangnya Xie juga sangat tidak biasa. Dia tidak bergerak sejak saat itu. Dia selalu sangat ahli dalam mencari peluang dan bisa muncul kapan saja. Juga, setelah Su Xiaoyan mengaktifkan Absolute Star Screen dan Star Will Success, dia tidak meluncurkan serangan lain untuk beberapa waktu sekarang. Dengan basis kultivasi 7 cincinnya saat ini tidak normal. Namun, dengan perlindungan dari sayap Yue Zhengyu dan penambahan energi liar di udara, Tang Wulin tidak menyadari apa yang sedang dilakukan Su Xiaoyan. Dia masih menjaganya. Saat ini, dapat dikatakan bahwa Tang Wulin dan timnya telah memperoleh keunggulan absolut di medan perang. Meskipun di permukaan itu adalah 3 lawan 6, hanya 4 dari Shrek Six Monsters yang memiliki kekuatan tempur yang kuat. 2 anggota yang tersisa terdiri dari Master Jiwa Pertempuran Sistem Kontrol dan Master Jiwa Alat Tipe Makanan. Mereka tidak bisa terlibat langsung dalam pertempuran itu. Jadi selama Aruheng atau Sima Jinci bisa berhasil, pertempuran ini pada dasarnya akan berakhir. Namun, dengan Tang Wulin mengerti teman-temannya. Meskipun situasi mereka saat ini terkait dengan trik kecil yang dia mainkan, mereka tidak akan dikalahkan semudah ini. Mereka telah meningkat pesat selama bertahun-tahun ini dan tidak mungkin mereka ketinggalan dalam strategi pertempuran. Terlihat dari koordinasi mereka di babak pertama bahwa mereka sangat sinkron satu sama lain. Itu juga mengapa dia menunggu Xie dan Su Xiaoyan untuk bergerak saat dia menekan Yue Zhengyu. Begitu mereka bergerak dan dia berhasil memblokir serangan mereka, pertandingan ini akan berakhir. Yue Zhengyu hanya berhasil memblokir jari 1000 menuduh Tang Wulin setelah menggunakan semua yang dia miliki. Cahaya pedang suci di tangannya bergetar. Di tengah cahaya tajam tombak naga emas, dia merasa seolah-olah pedang suci miliknya akan hancur kapan saja. Dia sangat kuat. Jika dia datang dengan agresif kepadaku saat kita bertarung 1 lawan 1 saat itu, kurasa aku bahkan tidak bisa menyelesaikan melepaskan keterampilan fusion suciku. Namun, kemenangan pasti akan menjadi milik kita. Hehehe. Ledakan tawa aneh tiba-tiba bergema di samping telinga Tang Wulin. Tang Wulin mengayunkan lengan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia memegang tombak naga emasnya di tangan kirinya dan sekali lagi melepaskan 1000 jari menuduh yang menyelimuti Yue Zhengyu. Bahkan jika Su Xiaoyan melepaskan keterampilan mengendalikannya pada saat ini, dia tidak akan meninggalkan terlalu banyak celah untuk dieksploitasi oleh Yue Zhengyu. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengulurkan cakar tajam di tangan kanannya yang terulur.
Itu adalah Dreadclaw naga emas yang mengesankan. Mungkin gerakan ini seharusnya disebut cakar Dewa Nirvana naga emas. Persis yang dia tunggu-tunggu. Tawa aneh itu datang dari Xie. Dalam sekejap kecil itu, dia dengan jelas menilai posisi Xie dengan kekuatan spiritualnya. Namun, saat Tang Wulin melemparkan cakarnya, dia langsung merasakan udara di sekitarnya sangat terdistorsi. Kecerahan lingkungannya memudar dan gimnasium menghilang. Dia tiba-tiba menemukan dirinya di antara bintang dan konstelasi. Ini. Murid Tang Wulin tiba-tiba berkontraksi. Cakar Dewa Naga Emas Nirvana meleset dari targetnya. Dalam kekosongan tanpa batas ini, terlepas dari betapa menakutkannya kekuatan menyerang naga emas Nirvana Divine Claw, tidak mungkin dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Apa ini? Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat terkejut, Tang Wulin segera merasakan tekanan meningkat padanya. Domain. Dia menemukan jawabannya pada saat berikutnya. Ini karena dia secara pribadi telah mengalami domain Light Dark dulu Wolong Yeiwei belum lama ini. Ruang tempat dia jatuh mirip dengan domain. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Xiaoyan tidak terus mengendalikan medan perang setelah melepaskan dua keterampilan jiwa. Dia menghemat energinya untuk ini. Domain miliknya ini mungkin adalah avatar jiwa bela dirinya. Dia pasti harus mengumpulkan kekuatannya untuk mencapai ini. Apa yang dilakukan orang lain adalah mengulur waktu. Saat ini, Tang Wulin sepenuhnya memahaminya. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya pada saat yang sama. Meskipun dia berada di perairan yang dalam sekarang, efek dari kemampuan sistem kontrol yang begitu kuat dalam pertempuran yang sebenarnya tidak terbayangkan. Apa yang dia hadapi saat ini adalah apa yang akan dihadapi musuh bersama mereka di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak melompat kegirangan karena ini? Namun, kekuatan berat dan padat tiba-tiba muncul dari samping dan menabrak Tang Wulin saat itu juga. Yuanen Yehui sepertinya muncul dari antara bintang-bintang. Dia melemparkan tendangan Volley Cloud Vortex Divine Punches ke Tang Wulin. Tidak baik, Sima Jinchi dan Aruheng pasti bingung setelah jatuh ke dalam domain ini. Orang-orang ini akan menjegalku dulu. Tang Wulin telah memahami strategi rekannya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Bagaimanapun, mereka sangat baik padanya. Mereka tidak akan pernah lupa untuk menyingkirkannya terlebih dahulu dalam situasi seperti ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin masih menunjukkan tekadnya yang kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan menusuk ke depan dengan tombak naga emasnya. Tombaknya berkilauan dengan sinar tombak yang menyilaukan saat dia dengan keras kepala memblokir Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen. Namun, gelombang kesadaran pedang yang bergelombang tiba-tiba jatuh dari langit. Justru bintang yang jatuh kali ini. Bukankah ini pedang Star God Ye Xinglan? Tangan kiri Tang Wulin bergetar. Dia mengacungkan Atlas Divine Spear yang meledak dengan kesadaran tombak. Dia memblokir serangan Ye Xinglan dengan kekuatannya sendiri yang kuat. Namun, Sword Soul Ye Xinglan sudah selesai. Serangannya tidak hanya mempengaruhi tubuhnya, itu juga mempengaruhi rohnya. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui bekerja sama. Mereka sangat menekan Tang Wulin sehingga dia tampak kewalahan. Jika ini pertarungan yang adil, Tang Wulin tidak akan merasakan kesulitan dalam menangani keduanya secara bersamaan. Namun, rekan-rekannya saat ini mengenakan armor tempur dua kata sementara armor tempurnya telah meleleh kembali menjadi logam dan belum dibuat ulang. Itu wajar baginya untuk berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Haha. Kakak, mari kita lihat bagaimana Anda menangani ini sekarang. Yue Zhenyu turun dari langit. Cahaya penghakiman yang cemerlang langsung jatuh dan tanpa ampun meledakkan tubuh Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin bisa menyelesaikan cahaya penghakiman, dia masih tidak menyukai cahaya penghakiman di dalam hatinya. Alasannya sederhana, serangan yang bergerak dengan kecepatan cahaya mustahil untuk dihindari. Dia hanya bisa menahan serangan itu dengan keras kepala. Setiap kali dia bertahan dari serangan itu, kekuatannya akan berkurang dengan berbagai tingkat. Soul Land 3 Chapter 1212. Chapter 1212, Jalan Menuruni Raja. Dia tidak punya pilihan selain sekali lagi melepaskan tubuh dominasi naga emasnya. Untungnya, dia memiliki energi yang diserap oleh Devor Heaven and Earth. Dia secara bersamaan melawan 3 orang. Tang Wulin dengan mantap kehilangan posisinya, tetapi dia akhirnya berhasil menahan mereka. Selama proses singkat bertukar pukulan ini, dia telah membuat beberapa penilaian di dalam hatinya. Hal pertama yang bisa dia yakini adalah bahwa Su Xiaoyan seharusnya tidak dapat melepaskan keterampilan pengendalian lain setelah dia melepaskan keterampilan jiwa domain miliknya ini.
Setidaknya, dia telah menemukan kesempatan hidup. Kedua, Aruheng dan Sima Jinchi seharusnya sudah bingung sekarang. Dia tidak tahu di mana mereka. Ini adalah masalah terbesarnya. Dia tidak memiliki asisten saat rekan-rekannya mengenakan armor perang mereka. Dia bahkan tidak akan punya kesempatan. Tang Wulin merasa tidak berdaya. Namun, apa gunanya perasaan tidak berdaya? Dia harus keluar dari domain ini. Tang Wulin percaya bahwa bahkan di bawah avatar jiwa bela dirinya, Su Xiaoyan seharusnya tidak dapat mempertahankan domainnya untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari roti Sulizi, hasilnya akan sama. Bagaimanapun, ini adalah domain. Selain itu, dia harus membingungkan dua judul Douluos. Pada akhirnya, Su Xiaoyan hanya memiliki 7 cincin saat ini. Meski begitu, Tang Wulin masih senang untuk Su Xiaoyan. Dia mampu memiliki keterampilan jiwa dengan basis kultivasinya saat ini. Jika dia menjadi judul Douluo di masa depan, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya domainnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Meski sulit baginya untuk memblokir serangan, dia masih dalam suasana hati yang sangat baik. Justru karena dia mengalami kesulitan mempertahankan diri dari serangan itulah potensinya dirangsang sepenuhnya. Inti naga di dalam tubuhnya berdetak kencang. Jantungnya juga berdebar dengan frekuensi yang sama. Tidak mungkin Tang Wulin bisa bersaing dengan trio sebelumnya dalam hal kekuatan jiwa. Namun, dari segi kekuatan, kombinasi ketiganya tidak bisa dibandingkan dengannya. Saat ini, kekuatan dahsyatnya telah memainkan peran besar. Dengan tambahan pemahamannya tentang Spear Soul-nya, entah bagaimana dia berhasil menangkis semua serangan kuat yang ditujukan padanya. Dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia tidak melepaskan dua jiwa roh besarnya. Overlord Dragon dan Gold Song bisa membantunya menahan serangan untuk sementara waktu. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Setelah domain berakhir, kekuatan tempur Su Xiaoyan pasti akan sangat melemah. Saat itu tiba, mereka akan mendapatkan kemenangan dalam pertandingan ini. Namun, justru pada saat inilah dia merasakan aura tak menyenangkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara Xie terdengar lagi, "Kakak, aku akan menunjukkan betapa kuatnya skill baruku, Space Time Dragon, adalah." Energi tajam dan ilusi sekali lagi merobek dragon air pelindung Tang Wulin. Tang Wulin menyadari dengan kaget bahwa serangan Xie sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan dragon airnya dipengaruhi oleh gelombang kejut spasial. Namun, dia belum menunjukkan tanda-tanda elemen luar angkasa di tubuhnya. Kemampuan apa ini? Meskipun basis kultivasinya telah meningkat dengan kecepatan yang menyilaukan akhir-akhir ini, dia masih merasa sedikit kewalahan saat bertarung melawan 4 lawan. Harus diketahui bahwa keempatnya juga anggota Shrek Seven Monsters dan mereka memiliki peringkat yang sama. Tidak peduli seberapa keras kepala Tang Wulin bertahan, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung sambil melawan 4 dari mereka secara bersamaan. Ledakan. Dragon air pelindungnya bergetar. Dia memicu ledakan naga emas dengan dragon airnya dalam upaya untuk melepaskan serangan Xie. Ketajaman di belakangnya berhenti sejenak, tapi hanya itu yang bisa dilakukannya. Serangan itu terus menyusup ke pertahanan Tang Wulin. 7 monster Shrek telah disinkronkan sejak awal. Kata-kata yang diucapkan Xie saat dia menyelinap di belakang Tang Wulin tidak dimaksudkan untuk mengingatkannya, tetapi untuk teman-temannya yang lain. Pada saat yang sama ketika dia meluncurkan serangannya, Ye Xinglan, Yue Zhenyu, dan Yuanen Yehui sebelum dia melepaskan semburan kekuatan pada waktu yang hampir bersamaan. Tubuh Ye Xinglan bersinar terang dengan cahaya bintang. Titik cahaya pada armor pertempuran Star Wisdom-nya terhubung satu sama lain. Seluruh tubuhnya menyerupai pedang dewa primordial yang baru saja dibangunkan. Tubuh dan pedangnya menjadi satu saat dia datang ke Tang Wulin. Keterampilan jiwa ketujuh, avatar jiwa bela diri. Tubuh pedang dewa bintang. Tubuh Yuanen Yehui sangat membesar saat seluruh tubuhnya berubah menjadi binatang buas. Dia secara berurutan melakukan pukulannya. Kelompok pusaran besar meledak di depannya dan menutupi tubuh Tang Wulin. Dia juga telah melepaskan keterampilan jiwa ketujuh. Avatar jiwa bela diri, kera raksasa Titan. Malaikat bersayap 12 di belakang Yue Zhenyu langsung meningkat dalam kejelasan. Cincin jiwa ketujuhnya bersinar. 4 pasang sayap berbulu di punggungnya memanjang. Dia tampak seperti dilapisi emas. Keterampilan jiwa ketujuh, avatar jiwa bela diri, malaikat suci. 3 master jiwa pertempuran sistem assault yang hebat telah melepaskan avatar jiwa bela diri mereka pada saat yang bersamaan. Mereka meluncurkan serangan mereka secara langsung dengan satu tujuan,
dan itu membuat Tang Wulin tidak punya waktu untuk berurusan dengan Xie Xie di belakangnya. Tanpa ragu, Xie Xie adalah orang yang akan memberikan pukulan terakhir dalam serangan combo ini. Su Xiaoyan mengendalikan medan perang dengan kemampuan domainnya yang kuat. Ini untuk sementara waktu merampas kemampuan Aruheng dan Sima Jinci untuk membantu Tang Wulin. Mereka telah menggabungkan hampir semua kekuatan Shrek Six Monsters saat mereka berurusan dengan Tang Wulin terlebih dahulu. Meskipun Tang Wulin tampaknya menjadi orang dengan basis kultivasi terlemah di antara mereka bertiga, Shrek Six Monsters adalah temannya. Justru karena mereka adalah rekannya, mereka tahu persis seberapa kuat potensi Tang Wulin. Dia adalah orang yang sangat ahli dalam menciptakan keajaiban. Dia sepertinya bisa mencapai hal yang mustahil. Itulah mengapa strategi yang dibuat oleh 6 monster adalah berurusan dengan Tang Wulin terlebih dahulu sebelum mereka memfokuskan kekuatan mereka untuk berurusan dengan dua lainnya. Sepertinya rencana mereka akan berhasil. Ekspresi Tang Wulin adalah salah satu dari kesedihan dan kemarahan. Apakah kalian harus? Kalian semua memakai armor perang 2 kata, dan kalian berempat mengeroyokku. Ini terlalu tidak adil. Meskipun dia sangat terampil, dia saat ini dalam keadaan darurat dan tidak bisa melepaskan bakatnya. Terakhir kali dia berada di bawah tekanan yang begitu besar adalah ketika dia bertarung melawan Bear Lord. Namun, seperti yang diprediksi oleh rekan-rekannya, semakin besar tekanannya, semakin kuat potensi yang dibawa oleh Tang Wulin. Kali ini, dia tidak melepaskan Gold Silver Impaling Array miliknya. Ketika dihadapkan dengan rekan-rekannya yang memiliki peningkatan dari armor pertempuran 2 kata mereka dan telah melepaskan avatar jiwa bela diri mereka, Tang Wulin telah melepaskan kemampuan bertarungnya yang paling kuat tanpa ragu-ragu. Raungan naga yang memekakkan telinga keluar dari tubuhnya. Cincin jiwa ketujuhnya juga bersinar. Avatar jiwa bela diri, Kaisar Biru. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya. Setiap pokok anggur menyerupai naga besar saat mereka melesat keluar. Mereka menyerang keempat temannya pada waktu yang sama. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang menyerbu ke arah Xie Xie di belakangnya terus-menerus dihancurkan dan dipatahkan. Namun, dia juga mengerti bahwa itu tidak bisa dihindari. Emosinya sangat tenang dan stabil. Seluruh pribadinya dalam kondisi mapan yang sulit untuk dijelaskan. Dia menilai kekuatan serangan saat ini dari rekan-rekannya melalui serangan gabungan dari tanaman merambat Kaisar Blue Silver dan garis keturunan Raja Naga Emas. Hal yang paling menakutkan tentang avatar jiwa bela diri adalah bahwa itu dapat memperkuat kekuatan semua keterampilan jiwa pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, 6 monster yang telah melepaskan avatar jiwa bela diri mereka belum terkuat. Mereka akan menjadi yang terkuat ketika mereka melepaskan keterampilan jiwa lainnya melalui avatar jiwa bela diri mereka. Misalnya, keterampilan Fusion Suci Yue Zhengyu telah menghancurkan keterampilan Fusion Jiwa Darah Tang Wulin, naga Kaisar Biru melambung ke surga, sebelum ini. Karenanya, pada saat yang sama ketika dia mengaktifkan avatar Kaisar Biru, tubuh Tang Wulin bersinar terang dengan cahaya keemasan. Dia mengarahkan tombak naga emasnya ke depan saat gelombang aura mendominasi yang bisa menguasai seluruh dunia meledak dari tubuhnya. Jalan Raja. Cahaya keemasan melesat dan menyebar di hadapannya. Yuanen Yehui berdiri tepat di jalur cahaya keemasan. Kelompok pusaran yang dibuat oleh Cloud Vortex Divine Punches dilenyapkan di depan cahaya keemasan Jalan Raja. Cahaya keemasan menerjang langsung menuju tubuh besarnya dengan kecepatan yang membutakan. Di peringkat Soul Sein, setiap master jiwa memiliki kekuatan dan indera yang kuat. Yuanen Yehui adalah jiwa bela diri kembar dan tidak terkecuali. Dia jelas merasakan ancaman besar yang ditimbulkan cahaya keemasan terhadapnya. Pada saat yang sama ketika dia merasa terkejut, dia dengan cepat bergerak dan menghindarinya. Selain mengelak, dia langsung memutuskan cara optimal untuk menghadapi ini dan menyerang dari samping. Serangan Xie Xie mencapai Tang Wulin dari belakang pada akhirnya. Namun, pada saat itu, dia hanya merasa telah mengenai bayangan emas. Artikel